Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihil wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang membawa visi misi perubahan, visi misi peradaban, dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban yang Islamiyah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab Shahihul Bukhari pada bab Umuril Iman, yaitu perkara-perkara tentang iman. Iman itu sendiri memiliki banyak jenis. Iman itu sendiri memiliki banyak cabang, sehingga nanti disebutkan oleh Nabi bahwasannya iman itu memiliki 60 sekian cabang. Dan di antara cabang keimanan sudah pernah disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di sini disebutkan ada sebuah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasannya setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kebaikan yang kita kerjakan belum bisa disebut baik, belum bisa disebut bagus kecuali kita telah memiliki keimanan terlebih dahulu. Jadi puncak kebaikan bagi seorang manusia atau bagi seorang hamba ialah memiliki keimanan. Kalau kita misalnya melihat ada saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, namun apakah kebaikan-kebaikan mereka disebut bir atau kebaikan yang versinya orang Islam? Karena di dalam bahasa Arab itu kata kebaikan itu ada banyak terjemahannya. Yang paling tinggi itu adalah bir. Bir itu maknanya kebaikan. Nah, kebaikan pada tingkatan bir ini tidak akan bisa disentuh oleh orang non-muslim. Karena syarat untuk melakukan kebaikan yang berupa bir ini tadi harus menjadi orang Islam terlebih dahulu. Namun meski demikian, orang non-muslim pun mereka juga bisa melakukan kebaikan. Namun tingkatannya tentu berbeda dengan orang Islam, orang muslim, orang mukmin. Tentunya akan berbeda. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, di sini dituliskan oleh Imam Bukhari, bab umuril imani wa qaulillahi ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu bukan dengan kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, artinya menyembah selain Allah. Itu bukan merupakan kebaikan. Dasarnya kebaikan itu bukanlah syirik. Ketika kamu melakukan kebaikan dibarengi dengan kesyirikan, itu akan menjadi 0. Kalau misalnya minus 1 ditambah minus 1 dikurang 1 berapa? Oh salah. Kalau minus 1 ditambah 1 ya. Minus 1 itu kan syirik. Minus 1 ditambah 1 dia melakukan kebaikan, hasilnya 0. Begitulah kira-kira amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim.
Atau biasanya bahasa hadisnya itu haba amman suro, kayak angin lewat, kayak angin yang lewat, angin lalu. Jadi amalan kebaikan yang mereka lakukan akan selalu ternilai nol dan akan selalu dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita akan melihat bagaimana orang-orang non-muslim diberikan kekuatan, kecerdasan sedemikian rupa. Berbeda dengan kita orang Islam yang ketika kita melakukan kebaikan tidak akan langsung dibalas kontan. Begitu juga ketika kita melakukan maksiat, kita tidak akan dibalas kontan. Namun kebaikan dan keburukan kita itu ditakhir nanti. Namun kalau orang non-muslim itu kebaikannya pasti langsung dibalas kontan. Sama seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun itu sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan sakit. Fir'aun itu sepanjang hidupnya hidup dalam kemewahan, hidup dalam gemilang harta. Dia tidak pernah merasakan ketidaksenangan di dalam hidup. Hidupnya pokoknya bahagia terus. Itu Fir'aun. Makanya kalau ada orang, apalagi kita ini yang hidup di zaman sekarang, terus hidupnya enak terus dari awal sampai akhir, itu pasti Fir'aun. Karena nggak mungkin. Setiap kita pasti akan pernah merasakan susah di dalam hidup. Tidak peduli kita ini siapa, tidak peduli kita ini punya uang berapa, ketika kita ini sebagai seorang manusia biasa, kita akan pasti merasakan yang namanya susah. Beda dengan orang non-muslim. Orang non-muslim itu akan diberikan kenyamanan-kenyamanan ketika mereka melakukan sebuah kebaikan. Karena akan dibalas kontan di dunia. Makanya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan itu berupa keimanan dulu. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tidak sampai di situ, wal malaikati wal kitabi wan nabiyina, dan juga mereka yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mereka yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, mereka yang beriman kepada nabi-nabinya Allah. Pondasi utama kebaikan adalah keimanan. Maka sepantasnya bagi orang yang beriman, ketika ia sudah meletakkan pondasi kebaikan, maka yang harus dibangun adalah kebaikan. Sama misalnya seperti kita mau membangun rumah, pondasinya adalah pondasi rumah, maka yang harus kita bangun adalah rumah. Kalau yang kita bangun pondasinya rumah, yang kita bangun sarang walet, roboh nanti, roboh, jatuh. Kenapa? Karena pondasinya bukan diperuntukkan untuk yang demikian itu. Sama seperti kita tadi, ketika pondasi kita adalah keimanan, yang mana keimanan itu merupakan dasarnya kebaikan, maka yang harus ditingkatkan, yang dibangun di atasnya adalah kebaikan. Kalau kita membangun di atas pondasi kebaikan keburukan, maka akan ambruk, maka akan jatuh. Makanya wabil a'mali yakunu za naqsin wa za kamali. Ketika kita memiliki pondasi yang bagus, ketika kita memiliki pondasi kebaikan, kemudian kita bangun dengan sesuatu yang tidak baik, maka ia akan membuat bangunan itu hancur. Bahkan pondasinya akan hancur juga. Sekuat-kuatnya kita memiliki pondasi yang bagus, kalau dipukul terus kayak gini, itu akan hancur. Sama seperti misalnya batu. Batu itu ketika ditetesin oleh air, kata motivator-motivator kan gitu. Kalau batu ini ditetesin sama air, dia akan berlubang. Dia akan nanti berlubang juga. Sama seperti keimanan kita. Ketika kita tidak bangun di atasnya pondasi-pondasi kebaikan, nilai-nilai kebaikan tidak kita bangun di atasnya, maka keimanan kita bisa bolong. Kalau keimanan kita sudah bolong, apa selanjutnya? Kita bisa berpindah keyakinan. Kita bisa berpindah keimanan. Dan itu adalah hal yang
berbahaya. Makanya pintu atau pembatas antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah amal kebaikan. Pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman adalah amal kebaikan. Jadi kalau amal kebaikannya diterobos terus, tidak dikerjakan, tidak dibangun pondasinya dan tembus, maka bisa jadi orang tersebut nanti akan murtad. Dan itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an ini disebutkan tentang beberapa kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain. Artinya hablum minan nas. Antara sesama manusia, apa aja sih kebaikan yang bisa kita lakukan? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, itu yang pertama. Wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Yang pertama adalah menginfakkan atau membagikan harta, memberikan harta yang engkau cintain kepada orang lain. Tapi ayat Al-Qur'an ini sering dipakai oleh orang untuk disalahgunakan. Contoh misalnya, nanti setelah kajian ini ada yang bilang, Mister, kan Mister HP-nya 2, boleh dong buat saya 1. Kan tadi ayat Al-Qur'annya wa atal mala ala hubbihi, berikanlah harta yang sampean cintain. Terus saya jawab dengan mudah, ini nggak saya cintain. Akhirnya kalau nggak saya cintain, nggak akan saya kasih ke kamu. Paham? Nah, jadi kadang ada orang yang suka melintir-melintir ayat Al-Qur'an. Ya, kalau orang yang suka melintir-melintir ayat Al-Qur'an kayak gitu, pelintirin balik. Jangan dijawab. Jangan dikasih, bahaya. Nanti habis kamu diporotin. Ayat ini bukan memerintahkan orang untuk morotin orang lain, enggak. Bukan. Tapi ayat ini memerintahkan untuk kita menjadi orang yang dermawan. Itu beda ya. Perintahnya adalah menyuruh kita untuk menjadi orang yang dermawan, bukan menyuruh kita untuk meminta kepada orang lain. Itu harus digarisbawahin, beda. Nabi itu wafis saho ka'annahu bahrun zakhor yu'ti ma'inan wa ulufan man hador. Nabi itu adalah orang yang suka mendermakan atau memberikan uangnya kepada orang lain. Tapi Nabi tidak pernah meminta kepada orang lain. Kalau kita mencontoh atau membaca ayat Al-Qur'an dengan meneladani Nabi Muhammad, kita akan mudah faham. Maka ketika kita membaca ayat ini adalah mengajarkan untuk kita agar kita bersifat dermawan. Ketika kita punya harta yang berlebih, ketika kita memiliki harta yang berlebih, kemudian kita melihat ada orang yang kurang mampu di pinggir jalan, itu dibantu. Tapi nggak perlu di video, nggak perlu sambil di video, sambil ngebantu ada kamera dari samping kayak gini. Nah, itu bahaya juga. Kenapa bahaya? Takut nanti riya. Ya, hati-hati juga kalau lagi ngasih terus ada foto dulu pak. Ya Allah, itu kasihan. Ada orang kesusahan terus mau dikasih harus di konten. Itu bahaya. Jangan seperti itu. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan seterusnya. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini adalah jenis-jenis kebaikan yang lain. Mendirikan salat, memberikan zakat, menepati janji apabila berjanji, kemudian sabar dalam keadaan susah dan sabar dalam keadaan yang membahayakan kita. Tidak ada di dalam catatan sejarah keluarga yang lebih sabar daripada keluarganya Yasir. Tahu Yasir? Siapa keluarganya Yasir?
Yasir. Yasir punya istri namanya Sumayyah, pintar. Punya anak namanya Ammar, pintar. Jadi keluarganya Yasir ini disiksa sama siapa yang nyiksa keluarganya Yasir? Abu Thalib ngawur. Siapa yang nyiksa keluarganya Yasir? Abu Jahal. Jadi yang menyiksa keluarganya Yasir ini adalah Abu Jahal. Dan keluarganya Yasir adalah keluarga yang disabdakan oleh Nabi, "Sobir ya ahla Yasir." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Karena balasan bagi kalian adalah surga. Dan hebatnya disebutkan dalam kitab-kitab sejarah dan dijelaskan oleh para ulama, ketika Sumayyah binti Khalaf atau istrinya Yasir itu mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, fa inna mau'idakumul jannah, karena yang dijanjikan untuk kalian adalah surga, Sumayyah itu langsung mendapatkan visual di depan matanya ada surga. Percaya nggak bisa kayak gitu? Ya percaya, karena kalian aja misalkan saya bilang habis ini catering makannya ayam ricis, kepalanya langsung muter ayam ricis di depannya, ya kan? Habis ini makan ini, nah kalian langsung kebayang di depan wajah kalian, langsung terbayang. Nah begitu juga Nabi Sumayyah binti Khalaf ketika disebutkan oleh Nabi, fa inna mau'idakumul jannah, balasan bagi keluarga kalian kelak adalah surga. Surga itu langsung terpampang nyata di depan wajahnya Sumayyah binti Khalaf. Sehingga siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Sumayyah binti Khalaf itu tidak lagi bisa beliau rasakan, karena bayangannya sudah ada langsung surga. Itu bersabar ketika dorok. Jadi sabar itu ada ketika basa, ada baksa, ada ketika dorok. Baksa itu ketika kalian dalam keadaan susah, itu sabar. Dorok itu ketika kalian disiksa, itu sabar. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa susah, sabar. Kalau kalian lagi disiksa, sabar. Tapi insya Allah kita nggak akan kena siksa. Kenapa? Karena kita hidup di negeri yang aman. Kita hidup di negeri yang damai. Kita hidup di negeri yang aman, yang damai, di negeri yang tidak ada keributan di sini. Bayangkan kalau kita tinggal di Gaza, di Palestina, yang setiap harinya harus mendengar bom, yang setiap harinya harus begini begitu. Sedangkan kita dari sini jalan dari asrama ke masjid aman. Jalan dari asrama keluar nanti pulang ke rumahnya aman. Ya asap sedikit nggak apa-apa. Asap nggak apa-apa sedikit. Nah ini adalah keadaan ketika kita dapat baksa, ketika kita mendapatkan ujian berupa kesusahan. Jadi mungkin ada sebagian kita yang kesusahan bernafas karena asap, maka sabar. Terus kita mau ngapain? Mau ngomel, mau ngedumel, mau ngomong sana sini, nggak akan hilang kan asapnya? Asapnya tetap ada kan? Mau kita ngomel, mau kita sabar, asapnya tetap ada, takdirnya tetap jalan. Namun yang Allah balas adalah bagaimana sikap kita menghadapi itu semua. Kalau kita sabar, ya asapnya ada. Kalau kita ngedumel, ya asapnya ada. Bedanya, kalau kita asapnya ada dan kita sabar, fa inna mau'idakumul jannah. Innallaha ma'as-sabirin. In tansurullah yansurkum. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak. Kalau kamu sudah sama Allah, siapa yang bisa ganggu kamu? Nah, kemudian kebaikan lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran ini ada, udah habis. Ada wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan orang-orang yang selalu menepati janji. Orang-orang yang selalu menepati janjinya. Jadi ketika kita berjanji sesuatu, kita harus
menepati. Karena termasuk tandanya orang munafik adalah ketika dia berjanji kemudian diingkarin. Makanya jangan gampang buat janji. Yang paling gampang buat janji adalah orang yang ingin memiliki jabatan. Mulai dari jabatan yang paling kecil, ketua kelas. Nggak ada ketua kelas, kayaknya nggak ada pemilihan. Ketua apa kalian? OSMA. Pasti kalau mau jadi ketua OSMA itu bikin janji-janji. Janji pertama, janji kedua, janji ketiga, janji keempat. Bikin visi misi. Visi misi A, visi misi B, visi misi C. Kalau kalian melaksanakan semua itu dengan baik dan benar, maka kalian termasuk orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji. Namun ketika sebaliknya, kalian akan termasuk dalam orang dalam hadis Nabi, ayatul munafik salasah, iza haddasa kazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Yaitu orang yang berjanji kemudian dia mengingkari janjinya. Pokoknya dalam hidup itu kita selalu punya dua pilihan. Setiap kejadian yang ada dalam hidup kita, kita selalu memiliki dua pilihan. Sama misalkan seperti hari ini. Hari ini kalian yang duduk di depan saya memiliki dua pilihan. Yang pertama apa? Belajar. Yang kedua, tidak belajar. Ya kan? Kalian sekarang yang duduk di depan sini, kalian punya dua pilihan, mau belajar atau tidak belajar. Kalau kalian belajar, kalian akan mendapatkan hasil dari pelajaran kalian. Kalau kalian tidak mau belajar, maka kalian akan juga mendapatkan hasilnya. Nah, seperti itu. Selalu, manusia itu selalu punya dua pilihan. Dan nanti dengan itu, Allah akan membalasnya. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan ketika diberikan dua pilihan, dia akan dapat ganjarannya. Yang melakukan keburukan ketika dia diberikan dua pilihan, dia juga akan mendapat ganjarannya. Maka dari itu, kalau pesan saya, pilihlah sesuatu yang sekiranya ketika kamu nanti masuk ke alam kubur, kamu dapat pahala, kamu dapat kebaikan di sana, kamu dapat syafaat di sana. Ketika kamu dapat dua pilihan, maka pilihlah sesuatu yang ketika nanti kamu mati, kamu bisa pertanggungjawabkan. Jangan pilih sesuatu yang kamu tidak bisa pertanggungjawabkan. Karena kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab atas sesuatu, mending kamu tinggalkan, ketimbang nanti jadi fitnah di mana-mana. Ya. Ini udah azan Masjid Arafah? Belum. Kemudian disebutkan lagi, allazina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sodaku, orang-orang yang beriman, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ini adalah dalil-dalil Al-Qur'an tentang perkara-perkara iman. Wa qaulihi qad aflahal mu'minun al-ayah. Beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun allazina fi sholatihim khashi'un. Siapa sih orang yang beriman itu? Siapa sih orang yang beruntung? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Adalah orang-orang yang di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Terkadang kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pelajar, kita itu cuman kurang dua hal. Yang pertama, kita itu kurang khusyuk. Yang kedua, kita itu kurang baka. Apa baka artinya? Nangis. Ya, kita itu cuman kurang dua hal. Kurang khusyuk sama kurang nangis. Loh, kenapa kurang khusyuk sama kurang nangis? Apa maksudnya itu? Khusyuk adalah ketika kita melakukan segala sesuatu yang berbau kebaikan,
ketika menjadi seorang pelajar, kita jarang sekali kita serius, jarang sekali kita fokus. Khusyuk itu artinya kita fokus, khusyuk itu artinya kita serius. Segala hal, segala sesuatu yang kita kerjakan saat kita menuntut ilmu, kebanyakan kita bawa bercanda, kebanyakan kita bawa santai. Kita jadi kurang khusyuk. Belajar setengah-setengah, sholat setengah-setengah, berakhlak setengah-setengah, ya kan? Kita kurang khusyuk, kurang fokus. Terus yang kedua, kita itu kurang baka atau buka, kurang nangis. Kurang nangis. Apa maksudnya kurang nangis? Kita ini kebanyakan bergaul sama makhluk. Kita banyak ngobrol sama makhluk. Kita sering ngobrol sama teman kita. Kita sering curhat sama teman kita. Tapi pernah gak ada yang bangun tengah malam, jam 2 malam, kita curhat sama Allah? Di dalam kesepian, di dalam kesunyian, di dalam kesendirian, kita duduk berdua sama Allah. Karena di sepertiga malam, itu Allah selalu memanggil, wahai hambaku, adakah yang ingin aku tuntaskan hajatnya, maka aku tuntaskan. Adakah yang ingin aku ampuni dosanya, maka aku ampunkan. Dan itu setiap hari di WhatsApp. Kita di WhatsApp, kita di WA sama Allah. Kita di WhatsApp, itu notifnya masuk setiap hari. Dipanggil terus di chat. Dan chatnya itu spam setiap hari. Tapi kadang kita nggak ngerit. Kayaknya seleb kita ini. Terlalu seleb. Sampai chat dari Tuhannya nggak dibalas. Boro-boro dibalas. Dibaca aja nggak. Makanya kita sebagai penuntut ilmu, kita tuh sering kali luput sama dua hal ini. Makanya ketika seorang penuntut ilmu memiliki dua hal ini, dia punya waktu khusus bersama Tuhannya dengan banyak menangisi kesalahannya, dan dia punya khusyuk, dia punya fokus yang baik, maka dia telah menggabungkan antara dua hal. Yang pertama ikhtiar yang baik, yang kedua tawakal yang baik. Ketika dua hal ini tergabung, ketika dua hal ini bersatu, maka kalian akan termasuk orang yang qad aflahal mu'minun, termasuk orang-orang yang aflah, orang yang paling beruntung. Azan. Kemudian tadi Imam Bukhari sudah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang perkara-perkara iman. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW. Haddasana Abdullah bin Muhammad qala haddasana Abu Amirin al-Aqadi qala haddasana Sulaiman bin Bilal an Abdillah bin Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu punya gamis yang ininya kainnya ini panjang lebar. Kemudian kucing itu suka tidur di sininya Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah itu duduk, itu ada kucing suka duduk di sini. Makanya disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Ada yang tahu nama aslinya? Yang tahu dapat hadiah, yang tahu angkat tangan dapat hadiah. Tapi kalau salah, kasih hadiah balik. Namanya beliau itu Abdurrahman bin Sokhar. Abdurrahman bin Sokhar. Kemudian disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. 60 sekian farad atau pintu. Wal haya syu'batun minal iman. Dan salah satu cabangnya keimanan adalah rasa malu.
Rasa malu yang kayak gimana yang termasuk cabangnya iman? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan malu yang dimaksud adalah malu ketika kita melakukan kemaksiatan, atau malu ketika kita tidak melakukan ketaatan. Itu maksudnya. Jadi al-haya al-muta'alliq bil hukmi syar'i. Jadi malu yang berhubungan dengan hukum syariat. Beda kalau misalnya ada yang bertanya malu. Nah, itu bukan cabang iman. Itu malu-malu kucing. Itu bukan malu cabang iman. Kamu coba ini maju sini, berdiri, ceramah. Malu, Mister. Nah, itu bukan cabang keimanan, tapi itu malu-malu kucing. Kalau yang asli, malu yang benar, malu yang cabang keimanan adalah malu ketika kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan malu ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan alam ta'lam annallaha yara. Apakah kalian tidak tahu kalau Allah itu mengawasi kalian? Apakah kalian tidak sadar kalau Allah itu dekat sama kalian? Apakah kalian tidak mengetahui, kalian tidak faham kalau Allah itu menyiapkan malaikat untuk mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan kalian? Dan apakah juga kalian tidak malu ketika semua anggota tubuh kita ini dari atas rambut sampai ujung kaki itu tidak semuanya bisa kita kendalikan dan dibantu oleh Allah untuk tetap berjalan seperti itu, kemudian kita pakai hal yang demikian itu untuk melawan Allah? Sama misalkan, ada nggak dari kalian yang berani pulang dari asrama ini ketemu orang tua terus tempeleng mukanya? Ayo, coba kalau ada yang berani angkat tangan. Pulang ke rumah, ini kan kalian paling nanti ada berpulangan. Ketemu orang tua, nggak usah ketemu sampai rumah, ketemu di sini aja, pukul mukanya. Ada yang berani nggak? Kenapa kamu nggak berani? Karena dia orang tua saya, dia yang merawat saya, dia yang ngasih uang saya, dia yang gini, dia yang gini, dia gini, dia yang gini. Kalian malu kan kalau berbuat buruk sama orang tua kalian? Atau misalkan, contoh lain. Apalagi contohnya? Kalian misalnya, kira-kira kalau yang kalian lakukan detik ini adalah sesuatu yang tidak baik, kemudian ada orang tua kalian berdiri di situ. Kira-kira kalian kalau lagi kajian, terus orang tua kalian duduk di situ, pasti kalian akan, ya kan? Bawa buku tulis, bawa pulpen, padahal gambar. Itu kalau ada orang tuanya di situ. Tapi kalau nggak ada orang tuanya di situ, ada yang Kenapa? Karena orang tuanya nggak ada di sini. Tapi kalau orang tuanya ada, kalian akan malu melakukan hal-hal yang mengecewakan mereka. Padahal mereka itu cuma ngasih kalian uang. Dan mereka itu cuman diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kalian. Di atasnya mereka itu ada Tuhan yang lebih berhak untuk kalian sembah. Tuhan yang lebih berhak untuk kalian taatin perintahnya. Kalau kalian bisa mentaati perintah orang tua kalian, kalau kalian bisa tidak berani untuk melakukan pelanggaran terhadap mereka, maka bagaimana dengan Tuhan? Sedangkan Tuhan itu lebih baik daripada orang tua kalian. Sedangkan orang tua kalian, kalau dimintain sesuatu, kita harus ngomong dulu. Sedangkan Tuhan itu enggak. Kalau Tuhan itu memberikan kalian sesuatu, harus diminta dulu. Mulut kalian kayaknya capek minta. Kenapa? Karena hari ini, per detik ini aja, kalian harus minta, ya Allah, gerakkan aliran darah saya supaya tetap normal, jangan tabrakan. Kalian akan sibuk minta, karena banyak sekali segala sesuatu yang Allah kasih tanpa kalian minta.
Ya Allah, oksigennya supaya dihirup tetap jangan keracunan. Ya Allah, supaya ini lambungnya tetap bekerja dengan baik. Nanti kalau saya makan sate ayam, lambungnya harus mencerna dengan baik ya. Ininya harus masuk ya, jangan sampai nyangkut di tenggorokan. Kalian akan sibuk minta. Tapi Allah itu memberikan kalian, Tuhan itu memberikan kalian sesuatu yang tanpa kalian minta. Itu kan nggak perlu kalian minta. Tapi itu harus kalian syukurin. Apakah kita tidak malu ketika kita, seluruh anggota tubuh kita ini diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, tanpa diminta, kemudian kita lempar muka Tuhan pakai kotoran. Sedangkan kita tidak berani melempar muka orang tua kita dengan kotoran. Nggak akan ada yang berani dari kita. Pulang, ketemu orang tua, nggak akan ada yang berani. Tapi dengan Tuhan, setiap hari kita gitu. Dan setiap kali kita begitu, Tuhan selalu bilang apa? Ud'uni astajib lakum. Kembali kepadaku. Apapun yang kalian minta akan saya kasih. Kalian yang setiap hari bermaksiat kepadanya, datang ke saya, kata Allah. Datang ke saya, yang kalian mau saya penuhin. Ada orang kayak gitu. Bapak kalian aja, ini bapak kalian atau ibu kalian, kalau kalian lawan perintahnya, keinginan kalian pasti dikekang. Coba lakukan. Kalian lawan orang tua kalian, terus kalian punya keinginan, kalian minta, ditolak. Pasti. Tapi Allah, kalian melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kalian tidak minta maaf. Nggak pakai minta maaf. Boro-boro minta maaf, tiba-tiba berdoa, ya Allah turunkan hujan buat langit sampit ya Allah, kita sudah ya Allah turunkan. Tapi setiap hari kita sambil ngelemparin muka Tuhan pakai kotoran, kita lempar. Tapi kita minta, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Dan Allah juga bilang, ud'uni astajib lakum. Nanti kalau kalian minta, saya akan penuhi. Tapi apakah pantas seperti itu? Enggak pantas. Makanya kata Nabi Muhammad, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang atau pintu atau bagian daripada keimanan. Karena kalau kalian punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sekian banyak kepada diri kalian, wa in ta'uddu ni'matallahi la suha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Yang nikmat sebanyak itu tapi kita langgar semuanya. Berarti kita tidak punya malu dan itu bahaya buat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa malu kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kokoh untuk kita semuanya. Rabbana fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.